semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, aku bisa menyapa teman-teman kembali di sini dengan keadaan sehat dan berbagi kegiatan. Ini sebenarnya tuh kegiatan pagi hari, dimana memang setiap pagi kayak gini ya, rumah pasti berantakan. Dan hari ini mau sekalian aku bersihin, mau sekalian aku kayak deep cleaning di area buffetnya, karena ini udah lama nggak dibersihin. Terus aku declutter barang-barang yang udah nggak ada, barang-barang yang udah nggak ada lagi, barang-barang yang udah nggak ada fungsinya atau pokoknya ini tuh barang-barang yang udah sampah gitu ya, yang udah nggak kepakai, biar ruangan aku tuh jauh lebih lega, jauh lebih lapang. Karena aku merasa akhir-akhir ini tuh rumahku tuh udah lumayan suntuk. Jadi memang udah kewajibannya buat declutter supaya aku lebih nyaman yang menghuni rumah ini. Nah, sekalian juga sambil beres-beres bersih-bersih rumah, aku mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis. Kali ini tema yang akan aku bahas yaitu 5 cara menyelamatkan uangmu dari besarnya pengeluaran di zaman sekarang. Nah, dari kita pasti udah banyak banget yang mengalami problem pengeluaran ya, padahal mungkin kalau dipikir-pikir, pengeluaran yang kita punya ya sifatnya pokok atau hal-hal yang memang menunjang kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan hidup kita di zaman sekarang. Namun kadang-kadang tuh suka memakan budget pendapatan yang terlalu besar ya, sehingga antara pemasukan dan pengeluaran itu menjadi tidak berimbang. Kita tetap merasa sempit, kita tetap merasa kurang. Lalu bagaimana sih cara-cara atau tips kiat-kiat mengurangi pengeluaran besar yang ada di dalam hidup kita supaya uang kita itu jauh lebih terjaga? Nah, dari yang pertama yaitu kita bisa mulai dari sederhanakan kebutuhan yang kita miliki. Nah, ini kaitannya erat sekali dengan mencatat, evaluasi keuangan. Pokoknya sedetail mungkin catatlah kebutuhan yang memang benar-benar pokok. Jangan sampai kita memasukkan list belanjaan yang memang tidak kita butuhkan atau sifatnya yang hanya keinginan. Pokoknya ini dulu, pokok aja dulu, kebutuhan untuk makan sehari-hari, kebutuhan untuk kebersihan, tagihan, dan lain-lain. Kalau misalnya memang udah ada tagihan yang lumayan besar, misalnya pemasukan kita kemakan budgetnya cukup besar di pos budget cicilan, maka kita fokus untuk menyelesaikan cicilan tersebut dulu sampai lunas. Pokoknya saat terima gaji diutamakan atau diusahakan langsung dipisahin pos budgetnya untuk membayar tagihan tersebut. Aku juga di sini memiliki cicilan ya teman-teman, cicilan KPR rumah, dan meskipun tergolong katanya tuh untuk teman-teman di sini tergolong kecil atau tergolong murah KPR aku, tapi tetap aja ya pos budgetnya menyita banyak dari pendapatan yang aku punya, karena pendapatan yang aku punya di sini masih tergolong minim atau pendapatan kecil. Jadi tuh memang fokus kita di sini atau fokus aku di sini bareng suami aku ingin melunasi cicilan KPR tersebut ya teman-teman. Jadi ya mari kita bersemangat bersama-sama. Pokoknya fokus aja dulu untuk melunasi tanggungan yang ada biar hidup kita tuh jauh lebih lega, jauh lebih ringan. Lalu juga jangan lupa mencatat kebutuhan yang kita miliki aja. Untuk pos budget keinginan kita kesampingkan dulu lah ya, karena besarnya pos budget yang kemakan oleh tagihan aja tuh di zaman sekarang udah lumayan besar, apalagi yang anak-anaknya masih sekolah, yang misal punya cicilan atau tagihan lainnya yang cukup besar gitu ya. Pokoknya kayak di zaman sekarang tuh ya bener-bener problem dan PR banget. Masalahnya zaman sekarang juga kalaupun mau mencari penghasilan tambahan itu effortnya harus benar-benar keras, karena peluang usaha maupun peluang mendapatkan penghasilan lebih itu juga banyak sekali persaingannya. Terus keadaan ekonominya juga lagi kayak gini ya, karena sektor perdagangan juga lagi rada melemah, dipengaruhi oleh faktor tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Jadinya orang-orang mau menganggarkan kebutuhan lain-lain atau tersier juga rada mikir-mikir nih, karena kebutuhan pokok aja udah tinggi. Lalu cara yang kedua yaitu jangan beli barang yang tidak kita butuhkan. Nah, ini erat kaitannya dengan poin nomor 1 ya. Sering membelanjakan uangmu untuk hal-hal yang sifatnya bukan kebutuhan pokok atau bukan sesuatu yang kita butuhkan akan membuat habit atau kebiasaan yang tidak baik, akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang seringkali konsumtif karena seringkali melakukan pembelanjaan impulsif, yaitu membelanjakan uang yang sebenarnya itu nggak perlu-perlu amat, barangnya kita
tidak butuhkan. Apalagi di zaman sekarang kebutuhan tinggi. Nah, ditambah lagi kadang-kadang iseng aja gitu ya, suka belanja barang-barang yang nggak kita butuhin, alhasil ya keuangannya jadi makin terasa kurang gitu. Kalau menurut aku pribadi, faktor tersebut itu dipengaruhi oleh tingginya fasilitas dan teknologi yang makin maju di zaman sekarang, menjadikan kita atau aku tuh kadang-kadang suka juga ya merasakannya. Jadi minim aktivitas yang nyata gitu ya, minim melakukan aktivitas fisik seperti aktivitas-aktivitas zaman dahulu kayak berkebun, kayak misalnya interaksi sosial gitu. Palingan tuh menghabiskan waktu sekarang berselancar di dunia maya itu jauh lebih banyak kurun waktu dalam setiap harinya. Jadi hal-hal tersebut tuh kadang nggak sengaja sih ya, karena memang kadang-kadang cuma iseng gitu scroll malah kegoda nih kalau ngelihat siapa punya barang apa lucu, akhirnya kita ikut-ikutan. Nah, dari hal-hal yang tidak sengaja tersebut yang kita anggap receh, kalau lama kelamaan dikumpulin atau keseringan dilakukan ya juga bakalan memakan budget pendapatan yang kita miliki. Kita harus inget ya, meskipun sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Istilahnya, kalau kita bisa menghemat sedikit demi sedikit tapi rutin kita lakukan, maka ya hasilnya akan lumayan juga. Begitu pula dengan belanja. Kalau kita merasa bahwa sepele lah belanja receh, tapi kalau keseringan dilakukan ya banyak juga yang dikeluarin. Lanjut ya teman-teman, cara yang ketiga yaitu kosongkan ruang penyimpanan. Semakin lega dan lapang ruang penyimpanan yang kita miliki, maka semakin tinggi pula ingin menjaga ruangan tersebut agar tetap lapang. Dalam arti begini ya, kalau bisa yang seperti aku bilang di awal tadi, aku pengen banget declutter banyak sekali barang-barang yang ada di rumah aku, karena aku rasa udah lumayan sempit, udah lumayan pokoknya kurang nyaman. Jadi saat ruangan atau rumah yang kita miliki ini jauh ataupun terhindar dari bertumpuknya barang-barang, maka keinginan untuk menambah barang pun akan semakin sedikit. Tetapi kalau kita udah kebiasaan menumpuk barang, biasanya kita tuh ringan aja untuk nambahin barang-barang yang ada di rumah kita, padahal semakin banyak barang itu akan meningkatkan tingkat stres yang kita miliki loh. Coba deh mulai sekarang luangkan waktu untuk declutter barang-barang yang ada di rumah, kosongkan ruangan, hidup aja dengan barang-barang yang kita butuhin aja, nggak usah berhidup berdampingan dengan barang-barang yang hanya menjadi pajangan semata tapi tidak ada fungsinya. Coba dari situ maka kita akan lebih menjaga ruang yang kita miliki itu tetap lapang dan juga rapi, karena memiliki sedikit barang akan mengurangi keinginan untuk menambah barang tersebut, dan juga sebaliknya ya, semakin banyak barang yang kita miliki maka keinginan untuk menambah barang tersebut itu semakin banyak, kayak nggak pernah ada puasnya gitu. Dan kegiatan menimbun barang-barang yang kita miliki otomatis kita harus mengeluarkan uang juga kan untuk membeli barang-barang yang semakin banyak itu. Lanjut cara yang keempat ya teman-teman, kita bisa melakukan atau mencoba dengan menabung pakai metode yang sederhana. Ya, cara gampangnya kita menabung dengan metode yang aman yang bisa kita cairkan kapan aja dengan cepat. Jadi sebenarnya kayak aku pribadi di sini masih ya kadang menabung di rumah secara cash, juga ada sih di rekening. Ini aku bagi dua supaya saat aku butuh itu gampang dicairin. Nah, teman-teman juga bisa mencoba menabung logam mulia, karena dengan menabung logam mulia juga saat kita butuh maka gampang cairnya ya, gampang dijualnya, nggak perlu membutuhkan waktu lama. Nah, untuk kayak investasi juga bisa dilakukan, tapi menurutku saat ini investasi yang paling aman ya investasi dengan metode sederhana zaman orang tua kita dahulu, seperti nih investasi di bidang properti, di bidang tanah, di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, yang hasilnya mungkin memang dirasa itu nggak langsung besar, tapi itu jauh lebih aman dan minim resiko, karena pengelolaannya itu dilakukan oleh kita sendiri atau oleh orang-orang yang kita percayai, dibandingkan kayak kita tanam saham ya. Aku jujur nggak tahu masalah saham atau investasi di bidang lain yang sifatnya lebih modern. Bagi aku investasi sendiri lebih aman dilakukan dengan metode-metode sederhana seperti orang tua kita di zaman dahulu.
Nah, investasi ini juga dilakukan ketika tabungan kita tuh sudah mulai aman, ketika kita sudah mulai punya tabungan nih untuk cadangan dana darurat. Jadi jangan langsung berpikir pengen investasi ini itu, tapi kita nggak punya tabungan. Harus punya tabungan dulu untuk dana pegangan, jaga-jaga dana darurat ya. Baru setelah settle kita boleh tuh memikirkan investasi. Nah, investasi masa muda sekarang menurut aku yang lebih produktif dan minim resiko juga lebih prefer ke kayak bikin usaha atau jualan apa gitu. Menurut aku itu lebih menjanjikan sih, karena biasanya kita langsung mengawasi dan ketika kita butuh hasilnya langsung bisa masuk ke dalam rekening kita. Cara yang kelima yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan uang kita dari besarnya pengeluaran di zaman sekarang adalah ubah mindset tentang teknologi modern yang ada. Teknologi canggih itu memudahkan pekerjaan dan kebutuhan kita, memfasilitasi kita supaya kegiatan ataupun pekerjaan yang kita jalani jauh lebih mudah, sehingga kita bisa lebih banyak produktif, bisa memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, untuk mendapatkan penghasilan lebih atau penghasilan tambahan. Bukan malah teknologi yang modern itu malah mempermudah keinginan-keinginan kita, contohnya mempermudah belanja-belanja impulsif yang akan menyebabkan kita jadi orang yang lebih boros, menjadi orang yang lebih konsumtif karena seringkali melakukan belanja-belanja yang kurang penting. Awalnya mungkin iseng-iseng aja, awalnya mungkin belanjanya sedikit, tapi lama-kelamaan tuh jadi kayak candu gitu ya. Jadi mantengin nih flash sale, padahal mungkin kita nggak butuh. Nah, keseringan melakukan sesuatu itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini pasti ada memiliki dua dampak ya, bisa dampak baik maupun dampak buruk. Nah, aku rasa kita semua di sini sudah bisa membedakan mana-mana saja dampak baik maupun dampak yang kurang baik yang bisa berdampak pada kehidupan kita karena kebiasaan yang kita miliki. Nah, itu dia ya teman-teman, 5 cara menyelamatkan uang kita dari pengeluaran-pengeluaran yang besar yang ada di zaman sekarang. Mungkin dari mencoba kelima cara tersebut nanti sedikit demi sedikit keuangan kita akan kembali stabil. Yang namanya usaha, yang namanya ikhtiar pasti hasilnya tidak instan, pasti hasilnya akan perlahan-lahan. Yang penting kita konsisten, berusaha terus, bersemangat menuju yang lebih baik. Di sini pun aku masih berusaha, aku dan teman-teman semua itu semangat bareng-bareng supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan yang kita miliki agar kehidupan kita menjadi lebih settle terutama di bagian keuangannya. Oke teman-teman, ini lanjut ya yang aktivitas terakhir itu yang ngelap-ngelap, bersih-bersih. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat untuk teman-teman di sana serta bisa menemani hari-hari teman-teman di sana di kala waktu yang senggang. Terima kasih juga untuk teman-teman yang senantiasa mensupport dan mendoakan yang baik-baik. Insya Allah kebaikan kalian akan kembali baik kepada yang mendoakan. Aku juga berterima kasih banyak atas interaksi sosialnya selama ini. Di sini dulu ya video aku hari ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.